Baik, teman-teman, kali ini kita mau bicara mengenai hubungan DPRD dan juga bupati atau wali kota. Nah, tentang DPRD, DPRD ini adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah. Jadi di tingkat kabupaten, kota maupun di provinsi itu ada DPRD. Nah, anggota DPRD dipilih berdasarkan pemilihan umum yang demokratis. Jadi istilahnya pemilihan legislatif pileg itu nanti dari tiap-tiap dapil ada wakilnya. Nah, fungsinya apa? Fungsinya untuk legislasi yang pertama, yaitu yang terkait dengan pembentukan perda. Lalu yang kedua adalah fungsi anggaran, yakni dana APBD. Lalu yang ketiga adalah fungsi pengawasan, yakni mengontrol pelaksanaan perda dan peraturan lainnya serta kebijakan pemerintah daerah. Nah, tugas DPRD sendiri adalah seperti membentuk perda bersama kepala daerah, lalu membahas dan memberi persetujuan rancangan perda, melaksanakan pengawasan pelaksanaan perda, lalu akan memberi usulan-usulan kepada bupati atau wali kota, lalu bikin persetujuan kerjasama, bisa juga kerjasama internasional kayak sister city gitu juga bisa. Lalu minta LPJ kepala daerah, lalu juga melaksanakan tugas dan kewajiban lain yang diatur dalam ketentuan perundang-undangan. Baik teman-teman, kalau sekarang kita ke kepala daerah. Nah, kalau kepala daerah sendiri itu ada di pasal 65 UU tentang pemerintahan daerah atau UU nomor 23 tahun 2014. Nah, tugasnya apa? Kepala daerah yakni pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah, lalu memelihara atau menjaga ketentraman dan ketertiban masyarakat, menyusun rancangan perda, menyusun dan mengajukan rancangan perda ya tadi tentang RJPD, terus juga APBD atau keuangan, lalu juga mewakili daerah di dalam maupun di luar, lalu melaksanakan tugas lain yang diatur sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Nah, kalau hubungan antara kepala daerah dengan DPRD itu apa teman-teman? Yakni yang pertama ada penyusunan kebijakan daerah. Nah, penyusunan kebijakan daerah ini ada komunikasi antara DPRD dan juga kepala daerah. Lalu yang kedua adalah penyusunan anggaran APBD. Jadi tiap-tiap daerah itu kan ada penerimaan APBD ya teman-teman, misal dari pajak atau macam-macam, dan tiap daerah itu beda-beda APBD-nya. Jadi nggak bisa disamain, misalkan satu daerah pembangunannya maju, terus satu daerah lagi pembangunannya nggak maju, terus skeptis sama pemerintah itu juga nggak juga, karena tiap daerah memang APBD-nya berbeda-beda. Misalnya di daerah A yang memang wisatanya tinggi, itu tentu pendapatan daerahnya lebih besar daripada daerah B yang tidak punya lokasi wisata. Lalu juga kebijakan strategis kepegawaian itu juga eh, nanti melibatkan bupati atau wali kota atau kepala daerah dengan DPRD. Lalu pengelolaan barang juga nanti hubungan wali kota dan juga bupati, wali kota dan juga DPRD. Lalu pemberian LPJ pertanggungjawaban. Jadi nanti pemberian laporan pertanggungjawaban, lalu juga kebijakan pengawasan pelaksanaan peraturan perundang-undangan. Nah, itu juga nanti misalnya, biasanya kalau bupati gitu kan nanti kan di bawahnya kan ada kayak dinas-dinas itu ya teman-teman. Nah, dinas-dinas itu kan biasanya juga ada proyek pembangunan dan macam-macam. Itu nanti pengawasannya dilaksanakan oleh
anggota DPRD. Jadi DPRD sendiri juga ada strukturnya, ada struktur perangkat dewan. Nanti ada juga misalnya setiap partai itu ada ketua fraksinya, lalu di tiap DPRD juga ada komisi-komisinya yang menangani misalnya masalah kesehatan, masalah pendidikan, itu ada komisi-komisinya tersendiri, teman-teman. Jadi kurang lebihnya gitu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.